Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini karena Engkau memungkinkan kami untuk boleh beribadah bersama-sama, dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu inilah yang menjadi petunjuk bagi kami menjalani akan kehidupan ini. Bersama-samalah dengan kami pada saat ini Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita akan membaca satu perikop ini di bawah judul Abram dan Lot berpisah. Kita akan baca pembacaan yang cukup panjang ini. Bunyinya demikian. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya.
Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Saudara-saudara, sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, apa yang kita baca bersama-sama pada saat ini berbicara tentang Abram dan Lot, antara paman dan keponakan. Dan kalau kita lihat Abram dan Lot, mereka selalu bersama-sama sejak ayah Lot meninggal. Jadi ini saudara-saudara adalah merupakan bentuk tanggung jawab dari Abram kepada keponakannya. Tetapi yang menarik yang kita lihat, memang kita lihat Lot ini berada dalam asuhan Abram. Ia bekerja untuk Abram. Tetapi di sini Abram tetap memisahkan mana yang menjadi miliknya, mana yang menjadi milik daripada keponakannya Lot. Jadi kita lihat Lot bekerja kepada pamannya Abram. Bukan cuma bekerja, tetapi dia bekerja kepada Abram. Dia mendapatkan upah dari Abram. Sehingga pada akhirnya Lot memiliki banyak sekali harta kekayaan. Bahkan dikatakan baik Abram dan Lot memiliki gembala dan ternak mereka masing-masing. Jadi kalau kita lihat kedua-duanya, antara paman dan keponakan, taraf hidupnya pada waktu itu sudah mapan. Keduanya berjalan bersama. Keduanya berkembang bersama. Tidak ada kecemburuan di antara mereka. Tidak ada kecemburuan dari Abram melihat Lot yang semakin hari semakin berkembang. Begitupun sebaliknya. Mereka berkembang bersama dalam satu kesadaran bahwa mereka adalah bersaudara. Tapi saudara-saudara, kita lihat di dalam pembacaan kita, di dalam perjalanan mereka muncul suatu masalah. Tapi masalah ini bukan datang dari Abram dan Lot. Masalah ini muncul atau datang dari gembala Abram dan gembala-gembala dari Lot. Jadi mereka memperebutkan padang tempat mereka untuk mengambil rumput makanan. Memperebutkan sumur-sumur untuk mengambil minuman. Jadi kita lihat saudara-saudara, gembala-gembala dari Lot dan gembala-gembala dari Abram, mereka berkelahi. Dan hal itu menimbulkan suatu kegelisahan di antara Abram dan Lot. Karena itu kita lihat di dalam pembacaan kita, saudara-saudara, untuk menghindari masalah,
Maka berkatalah Abraham kepada Lot. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jadi saudara-saudara, jelas di dalam pembacaan kita tadi, Abraham di sini tidak ingin persoalan yang terjadi pada waktu itu semakin meruncing. Karena itu dia memilih agar mereka berpisah. Dan kita lihat saudara-saudara sikap Abraham di sini. Sebagai paman dia tidak serakah. Walaupun dia lebih tua, walaupun dia adalah paman, walaupun nasib Lot menjadi baik karena berada di dalam tangannya, tetapi dia tidak sewenang-wenang. Kita lihat Abraham, sikap Abraham di sini mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Karena itu saudara-saudara, ketika dia mau memilih, dia katakan di dalam ayatnya yang ke-9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara-saudara, kita lihat di sini Abraham justru memberikan kesempatan lebih dulu kepada Lot untuk memilih tanah mana yang dia kehendaki, tanah mana yang dia inginkan. Ini sungguh luar biasa saudara-saudara. Itu yang kita lihat di dalam pembacaan kita tadi. Dan Lot di sini dia memilih dataran Yordan yang menurutnya pada waktu itu sangat baik. Dia lihat dataran Yordan ini penuh dengan kesuburan. Jadi dia pilih mana yang baik di sini. Dia tidak memperhitungkan hal-hal yang lain. Lot lupa saudara-saudara, bahwa tanah yang subur pasti banyak yang suka, bisa diperebutkan. Tanah yang dipilih oleh Lot bermacam-macam budaya yang ada di sana, yang dapat menggoyahkan iman. Karena itu saudara-saudara, kita tahu bersama bagaimana tanah yang dipilih oleh Lot, itulah Sodom dan Gomora. Bagaimana kita tahu keberadaan kehidupan di Sodom dan Gomora yang begitu jahat di mata Tuhan. Jadi kita lihat saudara-saudara, secara kasat mata Lot dia memikirkan bahwa apa yang dia pilih memberikan masa depan yang baik kepadanya. Dia hanya melihat dari kesuburan yang ada. Jadi Abraham di sini dia dapat yang sisa, yang tidak sebaik tanah yang dipilih Lot. Tapi justru di sini Allah memberikan yang terbaik bagi Abraham. Jadi saudara-saudara, dari pembacaan ini kita dapat melihat apa yang ada dalam pandangan manusia itu baik. Apa yang ada dalam pandangan manusia memberikan masa depan.
Tapi kalau tidak mengedepankan Tuhan, maka itu bisa saja berubah. Seperti Lot, saudara-saudara. Ketika dia diberikan pilihan, dia langsung mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Nah, ini saudara-saudara contoh-contoh di dalam keberadaan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kadang-kadang ketika kita mau mengambil pilihan-pilihan di dalam kehidupan, kita hanya melihat dari kesuburan seperti yang Lot lihat. Kita hanya melihat dari cara pandang kita sebagai manusia yang akan memberikan masa depan. Tetapi kita tidak bertanya kepada Tuhan, apakah itu yang terbaik bagi kita. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita semua sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Di tengah-tengah menghadapi kehidupan, karena kita tahu bahwa hidup ini adalah merupakan pilihan bagi kita. Jadi kita harus berhati-hati di dalam memilih apapun di dalam kehidupan ini. Jangan sampai hal yang kita pilih justru menjerumuskan akan kehidupan kita. Marilah saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita juga untuk bersikap seperti Abraham. Abraham, dia tidak tergiur dengan hal yang subur karena dia tahu persis bahwa Allah menjanjikan penyertaan bagi dia. Dia mengetahui dengan benar bahwa masa depannya ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan berkat-berkat di dalam kehidupannya. Karena itu apapun yang dia lakukan, dia memahami dengan benar bahwa dia akan selalu diberkati oleh Tuhan. Karena itu dia tidak khawatir dengan kehidupan. Dia tidak khawatir dengan tanah yang di dalam pandangan mata tidak baik. Tetapi ternyata bisa yang tidak baik menjadi baik. Tuhan akan memulihkan semuanya. Karena itu saudara-saudara, marilah di dalam kehidupan kita harus tetap mengingat bahwa dalam segala hal, ketika kita mengambil keputusan-keputusan, datanglah kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Pahami apa maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar jalan yang kita tempuh bukanlah jalan yang menyesatkan, tetapi jalan yang menuju kehidupan. Tuhan memberkati kita.